Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Saat Kau Menyuruh.
Siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami pada pagi hari ini yang berkumpul di tempat ini. Baik saudara kami yang belum tiba, Kau tibahkan di rumah-Mu dengan selamat dan tidak kurang suatu apa. Kami yakin dan percaya dengan bersatu hati berkumpul dan berdoa di rumah-Mu. Kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati kami ya Bapa untuk segala sesuatu ya Bapa yang menjadi permasalahan dalam hidup kami. Biar pada pagi hari ini kami berkumpul ya Bapa. Kau yang tahu isi hati kami. Kau yang bersiapkan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya saya persilahkan dulu. Kita akan angkat lagu pujian kita yang kedua, Satukanlah Hati Kamu.
Jika tidak ada, saya undang kaum wanita untuk maju ke depan memuji nama Tuhan. Mari Tuhan boleh. Tematik paling encok ya. Ewo. Tadi pas Dewi bilang belum digerakkan gitu, masih deg-degan. Bapak Ibu Saudara percaya saya deg-degan, saya masih manusia. Kenapa Juan? Tadi dia pengen nyanyi, namanya nggak ngajak ya. Nggak apa-apa, biar dia berjenis kelamin laki-laki juga nggak apa-apa. Nah, itu kan jadinya begini. Ya. Tragedi beberapa waktu lalu, coba Excel maju ke depan, soalnya tentang Excel. Mana Excel? Oh, bilang mana Excel? Ya biar panggil Excel. Sini, kamu yang itu. Sini. Kami temenin kamu bersaksi. Ya, Excel tuh mau bersaksi. Gimana ceritanya? Ya, temenin aja. Gak usah nangis, sama dengan Juan. Nah, beberapa hari yang lalu, saya tuh pas dia pun
ya. Saya lihat dia pipis lagi kan. Pas dia nyiram tuh dia pipis lagi. Kenapa kamu? Ada aku di situ ya. Pas saya lihat itu pipisnya warnanya tuh enggak. Biasanya kan kalau nggak putih kuning ya. Kalau punya superman. Kalau nggak putih ya kuning ya biasa ya kayak gitu. Buang air kecil tuh. Nah pas dia pipis lagi saya lihat kok warnanya kayak apa sih? Coklat kayak Coca-Cola. Saya kaget tuh. Kamu kenapa dia? Saya perhatiin dari atas sampai bawah nih anak kenapa? Nggak sakit, nggak apa, nggak panas, nggak apa gitu. Cuma kenapa ya deh? Jadi saya bingung sendiri baru kali itu lihat urin yang warnanya kayak Coca-Cola. Berbayar saya searching di Google. Dasar emak-emak yang khawatir. Tapi saya bilang sama dia, Dek, doa ya. Kalau cuma beberapa hari ya udahlah bisa diperiksa. Maksudnya tuh setiap penyakit ada itulah, ada waktu kesembuhannya. Cuma saya bilang ke Excel, berdoa sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi pada urinmu, Tuhan akan mengembalikan normal ya. Excel berdoa. Waktu mau ke sekolah, saudara, saya kan suka doain dia sama Aca kalau mereka ke sekolah. Jadi lagi doa dia bilang ini, pipis nih, pipis. Maksudnya tuh suruh doain pipisnya biar normal lagi gitu. Jadi saya doain gitu. Dan cuma berlangsung 2 hari ya. Jadi dia kalau pipis, saudara, kalau buang air kecil, ayo kita lihat warnanya apa. Jadi kayak satu keseruan sendiri itu 2 hari itu kami berdua tuh ngeliatin warna urin gitu kan. Masih gitu. Pada hari kedua masih gitu. Terus dia bilang, pada hari keberapa ya deh? Hari ketiga lah. Dia lihat, Mari, sudah warna apa deh? Putih lagi ya. Oh puji Tuhan. Kalau 3 hari begitu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya nggak tahu dia ada apa dalam tubuhnya, tapi saya percaya kuasa Tuhan masih sama ya. Kalau saya dan saudara percaya itu kesembuhan terjadi, walaupun mungkin kita nggak ke dokter ya, percaya bahwa oleh bilur-bilurnya Excel sembuh. Saya juga perhatikan Tasya, biasanya 2 hari sekali dia suka apa cek alergi. Jadi pas bangun tidur tuh bengkak semua, dari mulai bibir sampai tangan kaki tuh itu ya. Tapi setelah dia sakit, setelah dia kena DBD, saudara, saya perhatikan itu hilang, saudara. Maksudnya itu nggak biasanya kumat ya 3 hari sekali, seminggu sekali gitu loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita masih luar biasa. Amin, saudara. Apapun penyakit saudara, saya perhatikan sebulan 2 bulan ini saya nggak pernah lagi alergi. Amin. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Sebenarnya banyak saudara juga sebenarnya banyak kesaksian. Cuma kadang-kadang gemetar berdiri di sini. Ya betul, sama kayak saya. Saya juga masih manusia. Kalau berdiri di sini suka ada kadek-deknya kalau orang Jerman bilang. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kuasa Tuhan itu masih sama. Ya. Kuasa Yesus yang menyembuhkan orang buta, orang lumpuh itu masih ada. Saya mau ingatkan sama saudara, itu kuasanya masih ada, masih berlaku, asal percaya. Amin. Segala sakit penyakitmu, masalahmu disembuhkan dalam nama Yesus. Saya mau nyanyi? Oh enggak ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Terima kasih atas kesaksiannya. Kalau Tuhan sudah berdoa terkehendak gitu ya, tak ada yang nggak mungkin. Saya ada saudara semua yang mempunyai kesaksian. Mari kita maju ke depan, kita berbagi cerita, dan kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, dan semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Putri Majanji.
kita akan nyanyikan lagu anak Allah Yesus ini. Yesus
itu besar.
Kita berdoa firman Tuhan sebanyak Ya Yesus, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah atas segala kemurahan hati-Mu ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul satu sama lain di tempat ibadah-Mu ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami adalah manusia yang lemah ya Bapa, manusia yang penuh dosa ya Bapa, manusia yang penuh kesalahan ya Bapa. Kiranya Engkau selalu mengampuni kami ya Bapa, Engkau selalu memberi pengampunan yang terbaik daripada Engkau kepada kami ya Bapa, sehingga kami layak menerima segala berkat-berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami layak Engkau berkati ya Bapa dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menjagai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu itu menjadi suluh dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, dan kami mampu untuk melakukan segala firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menyenangkan hati-Mu. Dan begitu juga dengan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya hamba-Mu tutup bungkus ya Bapa, agar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ya Bapa dapat berlalu dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang lemah ya Bapa, manusia yang tak akan pernah luput dari kesalahan ya Bapa. Dan begitu juga ya Bapa, dalam kehidupan kami banyak beban kami ya Bapa, banyak segala problema-problema yang kami hadapi ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati segala usaha dan pekerjaan kami ya Bapa, agar kami layak memberkati saudara-saudara kami juga yang belum mampu ya Pak, agar kami layak menerima segala berkat-berkat-Mu ya Pak, dan kami mampu memberikan yang terbaik di tempat ibadah-Mu ya Bapak. Ya Pak, begitu juga tadi kami sudah menyampaikan persembahan kami ya Pak. Kiranya berkati tangan-tangan kami yang memberikan ya Bapak. Kiranya Kau memberkati lebih-lebih lagi pekerjaan kami ya Bapak, agar kami bisa lebih lagi memberikan yang terbaik di tempat ibadah-Mu ya Bapak, dan yang Kau berikan di tempat ibadah-Mu ini dapat menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Ya Bapa, ampuni kami kan kesalahan kami ya Bapa, agar kami yang Engkau layak berkati ya Bapa, agar kami dapat melimpah-limpah lagi Engkau berkati ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. pada tempat saya senang pada iman. Nggak jalan dari tadi kamu gimana? Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bulan awal lagi, bulan April. Kita mengawali dengan perjamuan suci dan ibadah di dalam rumah Tuhan. Saya percaya saudaraku ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Ada dalam kasih sayang Tuhan. Walaupun sakit penyakit mungkin terjadi, walaupun kesulitan terjadi, tetapi kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua berkat Tuhan, amin. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya akan bawa firman Tuhan tentang sebuah komitmen. Kalau di dalam bahasa Indonesia, komitmen adalah penerimaan kuat seseorang terhadap sesuatu tujuan, juga terdapat terhadap nilai-nilai kehidupan. Komitmen adalah penerimaan kuat seseorang terhadap suatu tujuan, juga terhadap nilai-nilai kehidupan. Hari ini apa yang dikatakan tentang komitmen? Yaitu seseorang yang berkomitmen adalah seseorang yang mengikat janji. Seseorang yang kuat terhadap satu tujuan, itu orang yang berkomitmen, ya. Dalam banyak hal kita harus hidup dengan satu komitmen. Contohnya berumah tangga, ya, berumah tangga. Saya mampu beli tangganya, nggak mampu beli rumahnya. Banyak orang muda sekarang begitu berumah tangga, yuk. Saya
saya mampu beli tangganya, nggak semampu beli rumahnya, kayak gitu. Akhirnya ribut, ya berantem. Komitmen itu perlu satu kata, prioritas. Komitmen itu perlu satu kata, intensitas. Komitmen itu perlu satu kata yang disebut kualitas. Jadi untuk kita dapatkan satu kata komitmen, ada 3 hal yang menunggu. Yang pertama, prioritas. Ya, saya contohkan saja suami saya ya, pulang dari Tangerang ke Haurgelis hari Sabtu pagi, bisa dia ngirim barang sampai jam 2 malam, tapi begitu sampai Haurgelis jam 5 nyampe, jam 6 nyampe pagi. Kok kamu bisa sibuk begitu, bisa sampai Haurgelis? Dia bilang apa? Prioritas. Prioritas saya pelayanan. Walaupun saya bekerja, saya ini hamba Tuhan. Jadi pekerjaan saya bukan segala-galanya, tapi hamba Tuhan itulah yang utama, didukung oleh pekerjaan saya. Ada prioritas. Kalau tidak ada prioritas, dia bilang, hari Sabtu saya tidak pulang ke Haurgelis, saya tidur aja. Kan yang khotbah istri saya mau bobo aja di Tangerang. Kan bisa. Yang kedua, intensitas. Intensitas itu apa? Kasihnya itu tidak pernah meleset. Janjinya itu tidak pernah meleset. Hujan, badai, angin kencang, macet, ban bocor, semua dia lakukan. Sampai juga di Haurgelis untuk melayani Tuhan dan saudara. Intens, tidak ada kata terjeda. Sabtu ini, minggu ini Om Erin nggak datang, kenapa? Sakit pinggang. Karena kalau dia sudah sakit pinggang, kecapean, nyeri cangkeng, sakit pinggangnya. Saudara tahu nggak? Yang lebih banyak sakit pinggang justru saya daripada Om Erin. Kata dia bilang, Pak pijitin aku dong. Ini lucu, yang kerja siapa, yang capek siapa? Yang kerja siapa, yang sakit siapa? Jadi dia datang, dia pijitin saya. Kan lucu. Intens, dia selalu ada hadir. Dan dia nggak pernah bilang, kamu di rumah aja, nggak punya duit, jadi uang belanjanya jangan banyak-banyak ya. Enggak. Jangan banyak-banyak ya, kamu di rumah aja kan, cuma makan tidur enak kan, ngobrol sama teman-temanmu, siapa aja yang datang, ayo curhat, ada yang curhat, ada yang minta doa. Itu di rumah berkat itu begitu. Kadang-kadang saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah biarin lah, gak usah setrika, nggak nyapu, nggak ngepet. Kalau ada jemaat yang datang untuk curhat, untuk berdoa, lah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah rapat lagi lewat Zoom, wis nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya bilang, intens itu ada, intensitas ketetapan hati itu ada. Yang kedua, yang ketiga adalah kualitas. Saya dan suami saya jauh, LDRan, jangan dicontoh ya kalau tidak kuat. Nanti timbul perselingkuhan. LDRan. Tapi dia selalu telepon saya pagi, siang, malam, kayak orang minum obat. Dan nggak bilang ini, halo Kendun, apa kabar? Enggak saya. Dia bilang, halo sayang, cantikku, apa kabar hari ini? Padahal cuma bilang, kalian bisa ketawa dengan itu. Emang bener. Kata Mose gini, Mose anak kecil aja dong, papa nih jauh dari kenyataan. Apa kabar hari ini? Sudah makan belum? Saya sebelum makan. Itu mah bukan Elis, atau kalau Elis mau makan tetap, makannya tetap berat badannya. Ada kualitas, walaupun setiap Sabtu Minggu ketemu, tapi setiap hari tetap telepon. Teleponnya nggak ada gini, apa kabar? Hari ini bagaimana? Enggak. Pakai video call. Nanti berhenti dari HP-ku ke HP-nya Moses. Moses gimana hari ini? Ada kualitas. Jangan waktu kita pacaran ada prioritas. Wah, pacaran
Dari Bandung bisa ke Bekasi, anak mudanya nyampe, bawa martabak, bawa wah segala macam buat nyenengin mertua. Begitu kedua intens, harus setelah gajian harus datang pacaran. Kualitasnya ada nggak? Ada kualitasnya, selalu telepon, selalu begitu jadi istri. Sebodoh teuing. Lulu gua. Itu orang yang tidak berkomitmen, saudara. Tetapi hari ini kita diminta oleh Tuhan di awal bulan April kembali kita berkomitmen sama Tuhan. Oh Tuhan, kayaknya susah kalau berkomitmen sama Tuhan. Soalnya apa? Tuhan Yesus nggak beli harta. Saya mau bilang gini, saya ke tokonya Ibu Sutina misalnya. Celis, dengar-dengar di tokonya Ibu Sutina, kata Chihuahua gitu. Celis katanya di toko Ibu Sutina ada beras murah, harganya 3.000 per kilo misalnya gitu ya. Saya bisa di tokonya Ibu Sutina, enggak tuh Chihuahua nggak ada. Saya udah lihat sana. Kira-kira Chihuahua ingat akan pendengaran dia dengar atau percaya pada saya yang sudah lihat kenyataannya? Ya pasti percaya sama saya. Iya ya, orang Cialis kalau dari tokonya Ibu Sutina tidak ada beras 3.000 sekilo kecuali beras apa? Menir, makanan ayam menir ya. Itu katanya. Nah, pasti Chihuahua pasti percaya dengan apa yang dilihat. Kita percaya dengan apa yang dilihat. Kalau untuk mendengar, kayak saudara hari ini saya ajak saudara mendengar tentang firman Tuhan, tentang komitmen kepada Tuhan, ambiar. Kenapa? Tuhan Yesus itu nggak kelihatan. Kita disuruh baca, kita disuruh doa, kita disuruh bergereja. Kayaknya hal yang sia-sia deh. Nggak kelihatan Tuhan itu siapa. Yang saya lihat, Koloni. Yang saya lihat, Ibu Lilis, Bapak Siagia. Ya nggak? Kita nggak lihat. Seperti murid-murid Tuhan. Kita akan baca di dalam satu hal ya. Di dalam Lukas 24 ayat 13. Ketika kebangkitan Tuhan terjadi, bisa kan? Kalau tidak bisa akan saya bacakan. Tolong suamiku, tolong bacakan ayatnya. Kita kerjasama ya, nanti kolektornya bagi dua. Ayo. Aduh, apa katanya? Lukas 24 ayat 13. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkannya bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi ya, kata 20 aja. Terima kasih. Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 20 tadi diceritakan bahwa ada
perjalanan dua murid, yang satu namanya Kleopas. Jadi saya sebutkan Kleopas dan temannya berjalan menuju Emmaus. Mereka dijumpai oleh Yesus setelah kebangkitan Yesus. Tapi karena mata mereka tertutup, terhalang, Tuhan izinkan mereka terhalang. Komitmen mereka untuk mengiring Tuhan mulai diuji. Mereka bilang katanya itu adalah Yesus, orang Nazaret. Dia itu berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Hebat Yesus. Ada yang nyautin, hebat Yesus, berkuasa lewat pekerjaan dan lewat perkataan. Jadi Yesus itu tidak omong doang, nggak ada buktinya. Saudara kesel kan? Kalau orang ngomong doang di PHP-in, tapi nggak ada buktinya. Bagaimana bisa ada komitmen? Hari itu ketika mereka diikuti oleh Yesus, mereka bercakap-cakap, tapi seringkali penglihatan mereka ditutup. Hari-hari ini kadang-kala kita juga melakukan hal yang demikian. Masa depan kita suram. Masa depan tidak berarti. Bagaimana kedepannya nanti? Seperti Lukas, yang disebutkan tadi dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 20. Mereka kecewa karena Yesus mati. Padahal harapan mereka itu besar terhadap Yesus. Karena ketika Yesus mengajar, ketika Yesus melakukan pelayanan, disertai dengan pekerjaan yang besar, disertai dengan tanda mujizat dan kuasa, dan perkataannya berkuasa di hadapan Allah dan di hadapan umat. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid lain itu kepada kami, telah melihat Tuhan. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Yang dua orang dari Emmaus tadi tidak melihat Tuhan, walaupun Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi kesaksian murid-murid inti yang lainnya dikatakan bahwa kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat apa? Bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tadi dua orang murid Kleopas dan temannya berjalan bersama Yesus, matanya terhalang, tidak melihat siapa, tidak mengenal. Ketika murid-murid berkumpul, Thomas absen. Thomas tidak masuk ke gereja. Thomas lagi izin. Izinnya bisa izin sakit, izin keperluan keluarga, ya. Izin apa sekarang mah nggak, izin sekolah tuh nggak usah pakai surat ya. Zaman dulu kita ribet, jadi mama ya, mami saya tuh kudu nulis surat kepada bapak guru, wali kelas, ibu guru, wali kelas, minta izin. Ya, siapa yang mengalami begitu? Berarti kita seusia kan tuh. Yang lain di bawah kita, kita seusia. Sekarang kan pakai WA, kalau nggak pakai email, mau minta izin sama gurunya. Dulu pakai surat ke ibu guru, kepada ibu guru Miss Ariati, saya tidak masuk, anak saya tidak masuk karena mencret gitu ya bilangnya. Padahal itu guru tidak pernah membalas surat tersebut ya. Ada yang dibalas, iya bu, semoga lekas sembuh ya, mencret ya gitu. Enggak kan, gurunya nggak pernah balas. Tetapi kita minta izin. Sekarang udah lewat WA ya. Waktu itu Thomas nggak
Apa yang dikatakan? No. Saya tidak mudah percaya. Elegan banget ya Thomas ya. Elegan. Saya tidak mudah percaya kalau saya tidak melihat dan saya tidak membuktikan. Keren Thomas ini. Komitmennya sama Tuhan mulai goyah ketika Tuhan meninggal. Sehingga kabar kebangkitannya pun dia sudah tidak ingat. Dengan pendiriannya, dengan kebenaran dirinya, dia bilang, enggak. Kalau aku tidak mencucukkan tanganku, jariku ke tangan yang lubang aku dan lambung Yesus. Padahal kalau ketemu Bapak Erwin terus pegang lambungnya, geli. Sopan nggak? Untuk sebuah komitmen yang salah, Thomas berkata demikian. Tidak, saya tidak akan percaya. Tetapi kasih karunia Tuhan berlaku bagi Thomas. Dan Thomas mendapatkan Tuhan ketika Tuhan datang. Ayat yang ke-27 ya, di dalam Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah ke sini jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percaya. Tuhan datang dengan komitmennya kepada manusia. Tuhan datang kepada Thomas yang komitmennya mulai lemah kepada Tuhan. Tujuan pelayanannya mulai goyah. Kita akan baca di ayat 29 di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Saya dan saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Di sini berapa orang yang pernah melihat Yesus? Acuhkan tangannya. Saya belum soalnya. Saya nggak mengacu. Berdosa saya. Ayo, siapa yang sudah pernah lihat Yesus? Ketika saya makan bakso, tiba-tiba Yesus hadir di depan saya dan menambahkan sambalnya kepada saya. Makan sambal yang banyak ya, biar baksonya terasa sedap gitu. Pingsan saudara, baksonya ditinggalin. Orang gak dikenal, tiba-tiba datang. Saya belum melihat Yesus, tapi saya percaya. Amin. Saudara belum lihat Yesus kan? Pastor Lilis bisa lagi masak waktu Yesus datang. Hai anakku, kamu masak apa? Waduh, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pastor Lilis. Tadi habis kata, halo Yesus, gitu ya. Apa dia lari tinggalkan masakannya? Terus ada cerita dari Pak Denny, ibu kosnya itu lagi masak. Papi Denny itu ibu kosnya lagi masak waktu kuliah di Jogja. Di belakang dapur itu ada sebuah pohonnya itu pohon katanya keramat. Tapi bukan pohon keramat tunggak ya. Pohon keramat. Ceritanya lagi masak apa lagi goreng gitu. Goreng kerupuk tak apa gitu. Ceritanya ibu ini lagi goreng kerupuk begitu ada yang tanya, ibu goreng apa? Tapi gak ada rupanya. Oh dia lari saudara, dibawa itu kerupuknya sama penggorengannya dia lari ke depan. Dia takut, Den, sini deh. Ada suara kagak ada rupa. Ada coba ditanya, ibu masak apa? Lari dia. Kalau saudara dan saya tidak melihat Yesus tapi percaya, itu adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Sampai mati ya, tetap percaya ya. Walaupun kita dapat melihat dengan mata jasmaniku, Yesus bentuknya kayak apa? Di film suka ada, di gambar suka ada, tapi saya percaya Yesus kita ganteng. Amin.
kita juga ganteng-ganteng bapak-bapak di sini. Amin. Amin. Thomas tidak percaya, tetapi Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia datang untuk menyatakan dirinya, ayo percaya padaku. Kembali lagi komitmen. Saudara, kalau sudah mulai jauh daripada Tuhan, kembali. Apa yang kau pernah lakukan yang terbaik buat Tuhan, kembali lakukan. Jangan berhenti. Amin. Jangan berhenti. Karena apa? Kita nggak tahu ujung perjalanan kita bagaimana. Tetapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan bilang ini, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita adalah pelita bagi kaki kita. Saudara tahu pelita? Pelita itu lampu kecil yang berisi minyak, saudara. Jadi Tuhan kita itu bukan punya lampu sorot ya. Kalau saudara pernah ke Bali, kalau malam-malam itu, malam minggu biasanya ada pesta di pinggir pantai, itu pakai lampu sorot. Jadi yang party di pinggir pantai itu kelihatan. Tapi Tuhan kita itu enggak begitu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kalau saudara bawa pelita, bawa obor aja. Yang terang itu sampai mana? Sampai sana ujung belakang gereja? Enggak, saudara, enggak kelihatan. Yang terang itu langkah kaki kita doang. Supaya kita tidak terangkut batu, kita tidak tersangkut akar, kita tidak masuk dalam lubang. Itu namanya pelita. Walaupun keadaannya gelap, Daud katakan di dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Saudara, siapa yang dalam lembah kekelaman hari ini? Pekerjaan gak ada, duit gak ada, masa depan tidak kelihatan. Yakin Tuhan ada bersama saya dan saudara, sebab firman-Nya berkata, firman pelita bagi kakiku. Jadi bukan lampu sorot yang kelihatan sampai ke sana 2 meter ke depan kelihatan, tidak. Dia mengikuti perjalanan kita, dia bawa kita dalam pelita yang kecil supaya kita tidak terangkut batu, supaya kita tidak masuk dalam lubang, supaya kita tidak jungkel. Sekeliling boleh gelap, tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Tapi ketika Tuhan ada bersama kita, firman itu ada bersama dengan kita. Amen. Tuhan, pelita-Mu terang bagi kakiku. Sebab itu orang Kristen tidak usah jadi pendeta, cukup jadi pelita. Artinya apa? Menuntun orang lain dalam kegelapan sampai kepada komitmen yang bertemu dengan Tuhan. Ya enggak? Kita akan baca di dalam Daniel nih. Daniel 3 ayat yang ke-13. Mungkin Cici Sinta bisa bacakan Daniel pasal 3 ayat 13. Daniel pasal 3 ayat 13. Daniel pasal 3 ayat 13. Ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Ayat yang ke-14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego menjadi tawanan raja saat itu, Raja Nebukadnezar, dan dia mendirikan patung untuk disembah. Kalau di mari kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika masalah terjadi
di dalam kehidupan kita. Amin. Mengucap syukur, di dalam ucapan syukur ada kemenangan. Di dalam ucapan syukur, di dalam doa kita ada kemenangan, saudara. Walaupun kehendak Tuhan seringkali membawa kita kepada perapian yang menyala-nyala. Saudara kalau pernah ke Jogja, ya ke Jogja, ada di situ disebut apa ya? Kota Gede, tempat pengrajin perak. Nah, itu perak kalau mau dibikin itu harus dibakar, taruh di wadah, dan di sebuah wadah, sebuah mangkok, peraknya taruh cemplung di situ, dibakar sampai mencair. Nanti kelihatan tuh yang bukan perak akan kelihatan, yang bukan sampah-sampahnya akan kelihatan, dan perak itu akan meleleh. Kehidupan kita juga begitu. Ketika kita menghadapi masalah, kita sedang dibakar seperti perak di dalam mangkok sedang dibakar dengan api yang menyala-nyala. Itu kelihatan mana dosa, mana kebaikan, mana dosa, mana kebaikan, itu dipisahkan. Tahu nggak saudara? Ketika kita menghadapi pembakaran, pemurnian itu sakit nggak? Sakit, panas, menderita. Ya, semua percayakan sekarang nyari duit susah nggak? Susah, sakit, menderita. Apalagi bapak ya pak, orang tua lagi sakit ya, hati ini pengen kemana? Pulang kampung ke dia siapa? Lihat bapaknya yang sedang sakit, menderita, sakit. Kita lihat ini mana Tuhannya? Mana Tuhan sih? Ini aku lagi dibakar, di mana Tuhan? Karena saudara tahu nggak? Si pemilik, si pembakar, si pengrajin perak itu sedang memegang mangkoknya dengan tongkat. Dalam analisanya, dalam pengetahuannya, dalam penglihatannya, dalam penjagaannya, si perak ini dilihat oleh pengrajin perak. Sampai kapan penderitaan ini? Semakin engkau susah dimurnikan oleh Tuhan, semakin engkau susah diproses oleh Tuhan, semakin lama. Tapi orang yang menurut, orang yang rendah hati, orang yang bersyukur, itu cepat cairnya. Dan berakhirnya kapan? Ketika si pengrajin itu melihat kecairan perak itu, ada gambar dia nih, cairan perak. Demikian Tuhan akan berhenti memproses kehidupan kita ketika dia lihat wajah anak itu, wajah hamba Tuhan itu, wajah anak Tuhan itu sudah sama seperti Tuhan. Amin. Karakternya sudah berbeda. Saya punya kenalan supir. Supir itu supir seorang hamba Tuhan. Kalau kami pergi bersama-sama suka bareng. Supir itu berkata begini, Celis, ya kalau ada pekerjaan lain, saya dikasihlah pekerjaan. Saya bilang pekerjaan supir sudah tutup lowongannya. Saya punya supir 2. Orang kaya Celis. Saya orang kaya. Supirnya Pak Erwin dan Pak Denny. Lowongan supir sudah tutup karena saya sudah punya 2 supir. Masa mau 3? Mau supir becak 1 lagi. Saya bilang begitu. Kenapa? Aduh, ibu pendeta itu kalau ngomong luar biasa. Kadangkala bayaran supir yang harusnya dibayar setelah saya bekerja tidak dibayar. Omongannya itu kayak bukan omongan seorang hamba Tuhan. Anjing punyuk, apalagi gitu lu kayak ngomong babi. Hei, lu jangan fitnah ya. Itu teman saya dari kecil, saya bilang gitu. Itu hamba Tuhan teman saya dari kecil. Masa mau gitu? Iya. Bukan hanya ibu pendeta itu aja, tapi menular
kiri salah, goblok lu. Belok kanan salah, masuk gang sempit. Ih anjing lu. Coba. Yang benar saya bilang begitu. Iya, sampai saya itu tambah hari tambah goblok ya sebenarnya. Karena dimaki-maki ibu gembala sama anak buahnya jemaatnya. Jemaatnya kaya sih saudara. Kalau pergi-pergi masih halnya begini. Saudara bisa main drum. Gelang keroncong aja begini. Keren. Tapi supirnya bilang begini. Kadang-kala saya tidak dibayar. Bayar supir loh di utang. Boro-boro, kalau saya itu orang belum kerja saya udah kasih uang. Nih uangnya ya. Nih buat makannya. Ini buat rokoknya kalau kamu merokok. Ini minumannya. Ini cemilannya. Itu udah jupir. Lu jangan bohong. Awas ya kalau bohong. Bener Ci. Kalau Cici punya pekerjaan, saya mau supir. Biar gue udah punya dua, tolonglah bantu saya untuk saya kerja di orang lain. Jadi ibu gembala dan jemaat ini kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu begitu. Nanti hari Minggu pengudusan diri. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kalau supir orang yang tidak percaya bisa ngomong begitu, saya gemeter saudara. Ya Cia, kalau ada lowongan supir tolong bilang sama saya. Ingat saya seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, tau nggak? Dibilang begitu. Tuhan bilang kau sampai Firdaus, ingat saya. Kasih saya lowongan supir. Dan saudara kalau pengen punya supir, bilang sama saya kasih supir. Tapi jangan goblok-goblok dari anjing ya. Apalagi utang bayarannya, nggak boleh. Orang sudah bekerja harus dibayar, nggak boleh. Saya kaget loh melihat kenyataan itu. Hamba Tuhan plus jemaatnya, jangan ya di sini jangan ada yang begitu ya. Kalau hamba Tuhan yang tidak pelit, jemaatnya jangan pelit. Sudah tahu? Kemarin waktu pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya kaget Pak Dewi kasih perincian 5 juta. Ci, habis 5 juta, 4 juta 978. Itu belum amplop yang saya kantongin loh. Saya isiin uang di amplop, saya bagi sama hamba-hamba Tuhan yang pergi naik motor dari Cirebon, yang pergi naik motor dari Indramayu. Saya masih kasih loh. Oh, sedikit buat uang bensin, sedikit buat uang bensin. Saya kantongnya, saya pakai baju kuning itu kantongnya gede banget. Isinya amplop saudara. Saya siapkan. Bukan hanya makanan yang berlimpah, bukan hanya makanan enak, oleh-oleh di bawah bungkus. Karena saya tahu saya menjamu hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan jangan kasih makan gak enak saudara. Udah dari dulu dia makan gak enak. Kasih makan hamba Tuhan yang enak. Amen. Yang belum pernah dia makan. Iya. Asal jangan pohon kayu sudah tebang selesok. Bener, saudara. Saya sampai bingung. Bener deh habis segini. Iya Ci. Habis 5 juta. Ya amplop saya belum kehitung deh. Nah itu segitu Ci. Kolektor saudara berapa kemarin? 600.000. Mau pakai berapa saya? Wake. Saya percaya berkat Tuhan bisa dicari. Tapi event memberkati orang lain tidak bisa kembali lagi. Bukan saya kasih semua berlebih, saya enggak. Saya mau cat rambut aja mikir.
tidak usah kemana-mana, tetap cantik. Dua kalau nggak suka bilang nggak terserah. Mewakili perasaan jemaat. Ya itu saudara, benar. Saya krembat setahun sekali juga kagak tadi satu bawa. Tahu kenapa saya krembat tante? Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, maju. Karena saya punya komitmen. Apapun yang terjadi di tempat ini, tanggung jawab saya hamba Tuhan. Ya Pak? Jadi kalau saudara saat ini mengalami hal-hal yang tidak enak, mengalami bayang-bayang kegelapan, ingat ada Tuhan. Roma 8 ayat 28 ayat terakhir. Senang kan ayat terakhir? Yuk kita baca sama-sama deh. Alice punya lagi market. Kita baca Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Sudah ketemu semua? Katakan amin yang sudah ketemu. Amin. Iya, yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak tahu kalau mereka akan dilepaskan dari dapur api yang menyala-nyala. Tidak tahu kalau mereka akan hidup setelah mereka dibakar. Kita sih enak tinggal baca dan tahu endingnya. Mengapa kita bisa berkata demikian? Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja. Kalau kita sudah melewati proses. Jadi saudara, kalau ada di dalam prosesnya Tuhan, jangan melarikan diri. Tetap ada di sana. Amin. Nikmati prosesnya Tuhan. Sampai kau tampil menjadi emas, murni dan perak yang murni. Nanti kau akan berkata kesaksian di sini. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Amin. Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amen. Kalau tidak percaya, jangan ke gereja lagi. Karena saya tahu Allah turut bekerja dengan saya dan keluarga saya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi, bagi orang yang berkomitmen. Kalau kau tidak berkomitmen, tidak berjanji sama Tuhan, engkau tidak ada kasih dengan Tuhan, jangan harap. Karena apa? Yang di atas terjadi kalau kita mengasihi Dia, dan kita terpanggil untuk masuk dalam rencananya Tuhan. Amin. Saudara, lihat suami mana? Ada yang di sini suaminya nggak ke gereja? Lihat istrimu mana? Lihat anakmu mana? Lihat menantumu mana? Yang punya menantu. Mari kita mengasihi Dia bersama-sama. Gandeng Dia dalam doa. Kita mau sokot sama suami kita, bisa gampar kita nanti. Doakan, doakan. Komitmen berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi lewat doa. Iya, amin. 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 Kamu katakan sedotan apa Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berkomitmen. Amin. Komitmen dengan suami, komitmen dengan anak, komitmen dengan istri, komitmen dengan keluarga kita, komitmen dengan Tuhan. Perjamuan suci hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bisa lagunya ada Tuhan?
berdiri, kita bangkit berdiri. Aku punya
akan memimpin doa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kami akan syukur kami kehadiran pada pagi hari ini Tuhan. Kalau boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini Bapak. Tuhan Yesus sudah memberkati kami di dalam firman-Nya Bapak. Sudah berikan kesehatan begitu indah dalam kehidupan kami pada saat ini Bapak. Tuhan Yesus, Engkau sungguh bertata di kerajaan surga ya Bapak. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah dihadirkan oleh hamba-Mu ya Bapak. Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi ya Bapak untuk memimpin jemaat di tempat ini ya Bapak. Untuk menegur hati kita masing-masing ya Bapak. Kamu boleh berfirman ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menanyakan perjalanan masa yang kudus Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami masing-masing. Kami boleh terima firman Tuhan, kami boleh menerima perjamuan kudus ini Tuhan untuk menyatakan kehidupan kami sebagai umat Tuhan di tempat ini. Bapak kami berterima kasih. Kami mengucap syukur, haleluya. Silakan saudara akan dilayani dengan perjamuan kudus. Saya persilakan yang bertugas. Kami
untuk berkomitmen. Bahkan segala perkataan firman merema dalam kehidupan kita. Kiranya semuanya itu melekat dalam kehidupan kita dan membuat kita percaya dan menjadi pelaku firman. Orang yang tidak melakukan firman adalah orang yang takut, sama halnya dengan orang yang tidak percaya. Bahkan khawatir pun dikatakan kita tidak percaya dengan Tuhan. Kiranya kita menjadi pelaku firman semakin teguh dan tidak berpegang dengan dunia ini, tetapi berpegang dengan segala rencana yang terbaik yang daripada Tuhan. Sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita meteraikan dengan tubuh dan darah Tuhan. Angkat roh di sebelah tangan kanan kita lebih tinggi dari bahumu. Glory Yesus. Glory Yesus. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory Yesus, glory Yesus. Kita akan jawab sebelah tangan kita. Tinggikan Tuhan, tinggikan darah, tinggikan perbuatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita dengan penuh percaya dalam. Makasih Tuhan Yesus.
berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa. Tingkap-tingkap surga terbuka bagimu hari ini. Apa yang engkau ucapkan dalam hatimu didengar oleh Tuhan. Sama seperti perkataan Thomas yang berkata di dalam perkataan mulutnya, Tuhan dengar dan Tuhan buktikan. Tuhan menghampiri Thomas dan menyatakan dirinya. Segala keraguanmu saat ini, segala keraguan saudara, ketakutan saudara, taruh di bawah kaki salib Tuhan, taruh di bawah kaki Tuhan. Apa yang menjadi khawatirmu, apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi pengharapan saudara, pengharapan dalam kesembuhan, kesehatan, pemulihan, apapun, bagi nama yang saudara mau sebut hari ini, sebut dalam nama Yesus. Materaikan, materaikan, materaikan. Semua akan terjadi sebab telinga Tuhan mendengar dan Maha mendengar, dan semuanya itu akan dinyatakan sebab perkataan Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ibadah hari ini kami materaikan adalah iman yang tinggi kami di hadapan Tuhan, untuk kami berlaku baik dan bersifat baik dan berbuat baik dalam kehidupan. Kami boleh condong untuk melakukan, membuktikan setiap perkataan firman Tuhan, apapun harganya, berapapun taruhannya Tuhan, berapapun komitmen yang harus kami ucapkan Tuhan. Kami mau berkatakan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat sudah kami terima, kami genggam dengan iman. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati katakan amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan ujian penerima janjian.
Yang ada boleh beri, yang tidak ada tidak dipaksakan. Kita akan ujian ini kembali. Kita masuk dalam pengumuman gereja. Hari Rabu dan hari Sabtu ibadah ditentukan karena kita akan ada ibadah hari Jumat jam 7 pagi. Hari apa hari Jumat? Hari apa? Ibadah apa? Ibadah apa? Jumatan. Hari Jumat. Jumat Agung. Kita akan kembali ke gereja di tempat ini jam 7 pagi ya. Nanti ada hamba Tuhan ya. Nanti Ibu Gembala yang akan lanjut mengumumkan, ada tamu dari Bogor ya. Tante-tante cantik ya, omongan cantik ya. Nah, ini pengumuman ibadah. Kok udah minggu ya langsung ya. Ya. Ibadah minggu ini langsung Rabu dan Sabtu ditentukan kembali kepada hari Jumat Agung jam 7 pagi di gereja. Terus hari Minggu ya latihan musik tetap ada ya. Hari Sabtu menyesuaikan waktunya nanti di-sharing di grup layar. Untuk hari Minggu ada kebaktian kebangkitan Yesus Kristus jam 7 pagi di tempat ini. Dan tetap ada sekolah minggu dan ada perlombaan Paskah untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja. Ya, semua banyak ya, dan jangan ada yang out. Nah. Terus yang ulang tahun minggu ini tidak ada doakan untuk bahasa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hanglis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Terus lanjut laporan keuangan gereja, sekolah minggu 1 juta. Kas diakonia saldonya adalah 1.182.000. Terus saldo pemuda 875.000, saldo kas natal 816.000, saldo kas wanita 1.490.000. Dana dari iuran silakan ke Ibu atau Ciloni. Yang mau menabung untuk seragam Natal silakan menghubungi Ibu Mori. Ya, habis ya kode ini. Pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Maafkan saya jemaat Tuhan karena saya tuh terlalu tertepok jadi lupa kalau Paskah itu ternyata tanggal 7 April. Saya ingatnya tanggal merah itu 22 April. Ini masih Maret ya. Jadi Pak kok belum janjian, jadi maafkan saya karena itu kesalahan mutlak sama saya. Jadi saya pakai WA untuk menggalang dana untuk Paskah ya. Seberapapun kita bisa beri, kita beri buat Tuhan. Kita akan bikin acara Paskah dan hari Jumat akan dilayani oleh pendeta Ibu Yusmita Tanjung, yaitu mantan artis, mantan produser film
Ya, jadi dia udah oma-oma. Dia senang banget pengen ke Hogwarts. Dari kapan dia bilang begitu? Saya bilang, aku kapan momennya ya? Nanti kesaksiannya luar biasa karena dia adalah dari agama non-Kristen dan dia mengalami banyak penderitaan, tapi dia menang sampai dia jadi hamba Tuhan ya. Saudara, nanti saudara bisa dengar kesaksiannya. Kita wanita harus kuat. Ibadah wanita karena selalu dipakai untuk diundur. Bagaimana kita ibadah wanita di minggu kedua? Mau? Rabu minggu kedua ya. Kita mau bikin di mana? Di rumah Ibu Vina yuk. Repot gak Bu? Di gazebonya Ibu Vina yuk. Atau di gazebonya Ibu Wawan? Jangan merepotkan, kami bisa bawa makanan sendiri. Karena kami tim punya. Ayo, yuk di mana yuk? Rabu minggu kedua, biar kita bisa jalan gitu loh. Kalau di gereja mungkin boring, bete, bosen. Yuk di mana? Rumah siapa yuk? Cukup sediakan air minum aja. Yang harus enak. Ya, biar kita bersilaturahmi. Kan lagi bulan puasa tuh. Kita berbagi yuk. Emang puasa? Puasa kagak ikut bukber. Ayo siapa di rumah siapa? Apa mau di rumah Ibu Kartini? Di gazebonya? Ayo, yang punya halaman luas. Biar kita bisa lomba makan kelereng. Makan kelereng. Makan kelengkeng, jangan makan kelereng ya. Ayo kita pikirkan ya, nanti ya. Biar enak. Kita pagi berdiri kita akan lanjutkan akhir ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita naik berdiri hadapan Tuhan. Doa ya Bes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Hadirkanlah kami di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, mengenang kembali, merasakan kembali betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang sudah diberikan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan untuk pelayanan Paskah. Tuhan
dan tidak satu pun dari kami menjadi kalah dan lemah, tetapi kami menjadi orang-orang yang menang di dalam nama Yesus. Kami kuat karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk acara Paskah kami Tuhan, mulai dari hari Jumat sampai Minggu. Pembicara yang akan datang Ibu Pendeta Yusnita Tanjung dari Bogor, Tuhan juga beserta dengan beliau. Tuhan akan sampaikan pesan Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami semua boleh dikuatkan, kami semua boleh dihiburkan, dan kami semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Jemaat Tuhan, hari ini Engkau diberkati Tuhan, Engkau ditolong Tuhan, Engkau disertai Tuhan. Berubahlah melalui karaktermu, berubahlah melalui sifatmu, seperti yang Engkau melihat sifat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa dan negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemimpin bangsa yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Kota kami, tempat tinggal kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lingkungan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan, keamanan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, kesejahteraan bagi keluarga kami. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Mari kita berikan doa berkat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau akan memberkati kami. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Nikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menyertai kita sampai